Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Marilah kita senantiasa panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersujud kepadanya, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, pada pagi ini kita akan mencoba mereview kembali tentang ciri-ciri Tuhan. Kita akan coba review hal-hal yang sederhana, bahwa di dunia ini banyak yang mengklaim Tuhanku ini, gitu. Tuhanku adalah itu, Tuhanku adalah. Tapi sebenarnya ciri-ciri sesuatu dianggap sebagai Tuhan itu seperti apa menurut Al-Quran. Dan tentu saja ciri-ciri ini dijelaskan dengan sejelas-jelasnya di dalam surat yang kita hafal semua insyaallah dan sering kita baca, itu di dalam suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Surat yang begitu pendek, yang pada intinya menjelaskan bahwa dalam agama Islam yang sebut Tuhan ya harus punya ciri-ciri ini. Jadi kalau menurut Islam, kalau sesuatu dianggap sebagai Tuhan tapi tidak mempunyai ciri ini, berarti dia bukan Tuhan. Jadi surat Al-Ikhlas ini turun ketika ada dialog antara Rasulullah SAW saja dengan kaum Quraisy. Jadi dialog, kaum Quraisy bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad," katanya, "kau selalu mengatakan sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Tuhanmu itu seperti apa? Apakah terbuat dari emas atau terbuat dari perak atau seperti apa? Coba dijelaskan." Nah, ketika Rasulullah SAW terdiam, lalu turunlah ayat ini, malaikat Jibril mengajarkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul. Ini memang di dalam Al-Quran ada hal-hal yang unik. Ada kadang-kadang ada menggunakan kul, ada yang tidak. Dari kul ini artinya adalah katakanlah. Kul asalnya dari kata kola. Kola yaqulu kul. Pakai kof ya, bukan kul. Kalau kul pakai kaf, kul itu namanya makanlah. Ya, makan. Akala yaqulu kul, makan. Kalau kola kul pakai kof. Artinya katakanlah. Mengapa Al-Quran menggunakan kul, kadang-kadang tidak menggunakan kul? Jadi ini untuk menunjukkan bahwa yang sedang berbicara itu mewakili seseorang. Itu kalau orang yang ahli bahasa Arab, orang-orang Quraisy terutama zaman dahulu, dia langsung paham, wah, yang ngomong bukan Muhammad deh. Gitu. Karena ada kata kul, katakanlah. Artinya dia diperintah untuk mengatakan hal ini. Itu loh. Artinya omongan ini adalah merupakan kalimat yang tidak langsung, yang merupakan sebuah perintah untuk mengatakan kepada orang lain. Beda dengan kalau tidak ada kul, ya langsung aja Allahu Ahad, misalnya Allahu Samad, bisa juga kayak gitu. Tapi Allah memilih redaksi menggunakan kul untuk menyatakan bahwa betul-betul yang sedang berbicara ini adalah, ini bukan omongannya Muhammad Rasulullah, tapi langsung Allah yang memerintahkan. Makanya kalimat kul ini nggak boleh dibuang. Ini adalah ayat Al-Quran. Kul, katakanlah, wahai Muhammad, huwallahu ahad. Nah, ini juga unik lagi nih.
Setelah kul, sebelum kata Allah itu ada kalimat huwa. Kul huwa. Padahal sebetulnya kalau langsung ke kalimat Allahu Ahad juga udah betul juga. Kul misalnya kalimatnya Allahu Ahad, itu juga udah betul. Katakanlah Allah itu esa. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu dan seterusnya kan gitu. Tapi kenapa ada kata huwa? Katakanlah dia Allah gitu. Padahal ya kalau yang namanya dia itu harusnya merupakan sebuah kalimat yang kalimat kata ganti yang menyatakan hal yang lain, ya kan? Dia itu orangnya baik. Nah dia itu siapa gitu? Dia itu orangnya nggak beres misalnya. Nah, itu merupakan kata ganti. Kalau sebuah kata ganti harus merujuk kembali kepada yang awalnya. Ini menuju kemana nih? Padahal kalimat sebelumnya adalah cuma kul huwallah. Kok ada huwanya? Huwanya itu menuju kemana? Kata gantinya. Biasanya kan nya misalnya kan. Kepadanya. Nya itu siapa? Makanya kul huwa. Nah makanya di sini ini para ulama lah yang menyatakan sebagian ya ulama yang menyatakan bahwa ya huwa itu adalah menuju kepada Allah itu sendiri, bukan sebuah kata ganti. Makanya ada zikir yang hu ya ini dalilnya itu ini. Karena di dalam surat Al-Ikhlas sendiri Allah disebutkan sebagai huwa. Qul huwa Allah. Katakanlah dia Allah. Kayak dia huwa itu kan kalau dibaca apa disukunkan gitu kan. La ilaha illahu. Kan la ilaha illa hu kalau dimatikan huwa itu dibacanya hu panjang agak panjang, makanya ada orang yang dikiranya hu nah, itu asalnya hu itu adalah huwa dia Allah sebetulnya gitu, cuman biar bacanya gampang gitu kali jadi hu ada yang aneh dikira apa sih hu gitu ya maksudnya sih gitu kan. Dia qul katakanlah huwa dia itu adalah Allah Ahad. Nah, baru di sini muncul kata Ahad. Di dalam literatur bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang berbilang satu itu bisa pakai dua kata ya. Bisa kata Ahad, bisa pakai kata wahid. Nah, apa ini bedanya? Kenapa nggak qul huwallahu wahid? Sementara dalam ayat yang lain dikatakan wa ilahukum ilahu wahid. Kenapa yang di sini kau pakai ahad, yang di sini pakai wahid? Nah, bedanya apa ini kan gitu. Kenapa enggak wa ilahukum ilahun ahad? Ya kan? Wa ilahukum dan Tuhan kalian atau ilah kalian ilahu wahid adalah ilah yang satu. Satu wahid. Ya kan? Sementara qul huwallahu ahad katakanlah dia Allah adalah satu yang Maha Esa. Ini terjemahnya satu, ini terjemahnya satu, bedanya apa? Kalau sama-sama terjemahnya makanya itulah sebenarnya kalau misalnya kita menerjemahkan Al-Qur'an hanya belajar Al-Qur'an hanya dari terjemahan aja itu nggak berasa ini ya bedanya antara satu kata dengan kata yang lain kalau kita tidak membaca tafsirnya. Jadi pada saat mengatakan wa ilahukum ilahu wahid, sementara di sini qul huwallahu ahad. Ini kalau ditukar akan jadi salah kalimatnya. Kalau dikatakan wa ilahukum ilahun ahad atau qul huwallahu wahid, itu juga salah sama. Kenapa salah? Karena kata ahad adalah merupakan kata yang terjemahnya satu tapi tidak berbilang. Satu yang tidak ada duanya. Kalau kata wahid, satu tapi berbilang. Ya kan? Satu tapi ada duanya. Gitu loh. Saat Allah menyatakan bahwa tentang sesembahan, kan wa ilahukum ilahu wahid. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada orang yang menyembah selain Allah? Ada nggak? Ada. Ada orang yang nyembah batu, ada orang yang nyembah gunung, ada orang yang nyembah dewa dan sebagainya ada.
Makanya di situ pakai kata wahid. Karena ada sembahan lain selain Allah di dunia ini yang disembah oleh manusia. Karena kalau wa ilahukum ilahun ahad, nah itu salah kalimatnya. Kenapa? Berarti di dunia ini tidak ada yang disembah selain Allah, nggak ada. Padahal ada yang disembah selain Allah. Begitu. Makanya di situ tepatnya memang disebut menggunakan kata ahad. Bagaimana dengan yang di surat Al-Ikhlas ini menggunakan kata ahad? Kalau ahad itu adalah satu yang tidak ada duanya. Kalau saya bilang handphone ini ada berapa? Satu. Tapi apakah handphone ini benar-benar satu? Tidak. Di dalamnya handphone itu ada layarnya, ada prosesornya, ada memorinya, terbagi-bagi lagi. Tidak satu sebetulnya. Apakah ada di dunia ini sesuatu yang satu tapi tidak terbagi? Ada nggak? Nggak ada. Kalau kita runut lagi, sampai bahkan ke level yang terkecil, atom adalah satu yang paling terkecil. Apakah atom bisa dibagi lagi? Bisa. Atom itu terdiri di atas, dalamnya ada proton, ada neutron, ada elektron. Terbagi lagi dalamnya. Proton itu ada lagi dibagi lagi gitu. Kalau kita pelajar fisika nuklir, ada kuat, ada muon, ada apa macam-macam gitu. Dan terus itu. Jadi di dunia ini tidak ada sesuatu yang satu tapi tidak terbagi, itu nggak ada, pasti terbagi. Yang tidak terbagi hanya Allah, ahad. Ahad satu yang tidak ada bagi terbagi, tidak ada duanya. Allah itu tidak, zat Allah tidak terdiri dari unsur-unsur. Allah ya Allah cuma satu zatnya, itu aja. Tidak ada bagian-bagian di dalamnya. Kalau kita kan manusia ada jantungnya, ada matanya, ya kan, ada paru-parunya, semuanya ada bagian-bagiannya. Yang semuanya itu bekerja sama menyatu menjadi sebuah sistem. Ya Allah tidak. Ahad satu. Kayak waktu sahabat siapa? Bilal ini sama batu kan pernah tuh dulu disiksa karena supaya balik menjadi keajaran yang lama. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Dia cukup mengatakan ahad. Ahad itu Allah juga. Makanya dalam kalimat ini huwa adalah Allah, Allahnya sendiri kalimat adalah Allah, ahad itu sendiri menyebut kepada Allah juga. Karena hanya satu-satunya Allah yang tidak terbagi. Ahadun ahad, ahadun ahad. Dan di dalam Al-Quran sendiri kata ahad digunakan untuk menunjuk pada Allah itu hanya di ayat ini, tidak ada ayat lain yang serupa kalimat dengan Allahu ahad. Hanya satu-satunya di dalam ayat ini, tidak ada ayat lain. Jadi itu perbedaan antara wahid dan ahad. Kemudian ayat selanjutnya adalah Allahus Samad. Ini adalah sifat Allah lagi. Dan kata somad ini juga di dalam seluruh Al-Quran hanya satu kali digunakan di ayat ini. Tidak ada kata as-samad di dalam ayat yang lain di dalam seluruh Al-Quran. Nah, maknanya as-samad ini, asal kata dari as-samad itu sebetulnya adalah padat. Katanya padat. Tapi diterjemahkan kalau dalam Al-Quran biasanya kan terjemahan bergantung. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Ini kalau yang dulu pernah belajar fisika mendalam, benda apa yang paling padat di dunia ini? Ada yang tahu nggak? Pak Yul, tahu nggak Pak Yul? Benda apa yang paling padat di dunia ini? Nah, itulah pertanyaannya. Hah? Batu biok. Enggak, benda yang paling padat di jagat raya ini adalah namanya black hole. Benda black hole. Black hole itu lubang hitam. Paling padat lubang hitam. Jadi saking padatnya dia sampai-sampai cahaya pun tidak bisa lepas dari gravitasinya. Kalau ini ada black hole, cahaya lewat, terserap dia masuk.
Padahal cahaya ada sesuatu yang paling ringan. Jadi saking gedenya gravitasi ini, saya masuk. Jadi dalam hukum fisika itu semakin padat sebuah benda, maka gravitasinya semakin besar. Ya kan? Black hole itu kalau diambil satu sendok teh di black hole, ya kan? Itu beratnya seberat matahari. Ya kan? Kenapa? Karena di dalam sebuah black hole tidak ada ruang antar atom, tidak ada ruang antar elektron, padat. Sementara dalam struktur atom yang biasa, kan ada proton, neutron dikelilingi oleh elektron, itu ada ruang kan di situ. Masih banyak ruang. Di dalam black hole tidak ada ruang, semua menyatu. Saking padatnya dia. Satu sendok black hole itu beratnya setara dengan matahari. Bayangkan. Jadi matahari kalau dipengpetin terus sampai dengan sebesar sendok, ya itu jadi black hole dia. Itulah benda terpadat di jagat raya ini, namanya black hole. Jadi kalau ada orang atau pesawat mendekati black hole, dia akan terpecah menjadi sampai ke level atom. Saking dia gedenya gitu. Nggak usah black hole ya. Jupiter aja, planet Jupiter. Kita tidak bisa jalan di Jupiter. Kenapa? Nempel badan kita, karena saking gedenya gravitasinya. Kalau kita tiba-tiba jatuh misalnya di Jupiter, udah kita nggak bisa jalan. Ya, kita hanya bisa tiduran gitu aja, jangankan bangun aja nggak bisa. Karena saking besarnya gravitasi dan nempel dia. Bayangkan black hole. Begitu mendekati black hole, udah kita akan tersedot sama dia dan terpecah sampai ke level atom, menyatu dengan black hole. Jadi black hole adalah benda di jagat raya ini yang paling luar biasa dahsyat. Dia menghisap cahaya, bahkan dia menghisap planet, menghisap bintang-bintang, bahkan menghisap galaksi. Jadi galaksi itu dihisap sama dia. Itu sebabnya kenapa kalau kita lihat di fisika itu gambar galaksi Bima Sakti itu kan seperti seperti obat nyamuk, seperti obat nyamuk ya. Itu di tengahnya black hole. Namanya Sagittarius A bintang black hole. Dia sebenarnya sedang menghisap kita ini semua dalam proses. Jadi berbentuk spiral. Dia karena dia sedang menghisap, proses menghisap ini. Yang menurut para ilmuwan mungkin sekian miliar tahun lagi ya habislah semua kita. Termasuk di dalamnya itu kan ada matahari di ujungnya ini dengan struktur tata suryanya di ujungnya. Black hole. Saking dahsyatnya menghisap planet-planet, menghisap bintang-bintang, nanti jadi satu semua itu jadi satu. Dengan super black hole di tengah-tengah galaksi Bima Sakti yang luar biasa. Cuma karena gedenya galaksi ini sehingga kita nggak merasa kita lagi dihisap ini sama black hole. Di suatu saat kita akan hancur semuanya. Karena saking gedenya jadi nggak berasa, prosesnya butuh waktu yang lama. Galaksi Bima Sakti itu dari ujung ke ujung itu butuh waktu sekitar 200 juta tahun cahaya. Ya, kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya, 1 detik kita bergerak dengan kecepatan cahaya itu kita bisa mengelilingi bumi 7 kali. Ya, 1 detik kecepatan cahaya 7 kali. 1 detik 7 kali. Dari sini ke matahari kita hanya butuh waktu 8 menit dengan kecepatan cahaya. Bayangkan dari ujung sampai ke ujung galaksi Bima Sakti butuh 200.000 tahun kecepatan cahaya. Betapa gedenya. Wah, nah, itu sesuatu yang di luar imajinasi. Nah, nggak mungkin, itulah kekuasaan Allah. Nah, kenapa saya cerita black hole? Jadi seolah-olah menggambarkan black hole adalah benda yang sangat luar biasa, akan menghisap, akan menarik benda apapun di sekitarnya, bahkan cahaya pun tertarik. Itu sebabnya dia jadi hitam, karena cahaya itu tertarik semua. Sehingga jadi hitam, hilang cahaya itu. Semua tertarik ke dia, seperti magnet itu. Sama dengan gravitasi. Kenapa kita bisa berdiri kan karena kita ditarik oleh bumi ini, sehingga tidak jatuh. Bumi kan bulat. Saat kaki kita nempel di atas, kepala kita di bawah, kok nggak jatuh ke sini gitu. Kita di sini berdiri, kepalanya ke sana kok nggak jatuh ke bawah, karena ada gravitasi yang nempel. Ini menggambarkan kata as-samad, ini menggambarkan seolah-olah ada Allah itu sesuatu zat yang menarik semua makhluknya menuju ke dia.
Sehingga tanpa ada as-somad ini, makhluk kan tidak ada apa-apa. Semua akan menarik, mau tidak mau, suka tidak suka, sosok manusia, sosok makhluk apapun juga itu butuh kepada Allah. Semua akan tertarik ke sana. Mau tidak mau, suka tidak suka. Orang nggak beriman butuh Allah nggak? Butuh. Coba kalau nggak ada Allah, mana dia nanti? Bisa hidup nggak? Bisa napas nggak? Bisa ini nggak? Gitu loh. Kalimat as-somad itu menunjukkan bahwa semua ciptaannya ini tertarik kepada dia, ditarik oleh dia, dan semuanya akan kembali menujunya. Itu as-somad. Gambarannya seperti itu, tarik kepada dia. Kemudian kalimat selanjutnya apa? Lam yalid walam yulad. Ya kan, Allah itu ciri ketiga. Tadi kan saya cerita ciri ya, ahad. Ciri pertama adalah ahad, satu yang tidak ada duanya. Yang kedua adalah somad, satu yang memang semua akan tertarik menuju ke dia, semua akan bergantung kepada dia, semua butuh dengan dia. Lam yalid walam yulad, dan dia itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Nah, ini ciri ketiga. Ciri pertama ahad, ciri kedua somad, ciri ketiga adalah lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Karena kalau Tuhan itu melahirkan atau dilahirkan, nah ini namanya bukan Tuhan, gitu loh menurut Islam. Karena ada beberapa agama, ada kepercayaan tentu saja yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak misalnya, kan gitu. Di dalam Al-Quran sendiri diceritakan paling tidak ada 2 nabi ya, yang kita kenal, Nabi Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan, tapi ada juga yang lain, Nabi Uzair, pernah dengar ya kisahnya? Nah, Nabi Uzair kisahnya ini disinggung di dalam surat At-Taubah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih adalah anak Allah. Sini paling enggak di ayat At-Taubah ayat ke-30 dikatakan orang Yahudi itu berkata Uzair anak Allah. Sementara orang Nasrani berkata Isa adalah anak Allah. Jadi pemikiran tentang anak Allah itu bukan pemikiran baru, itu pemikiran lama. Sebelum Nabi Isa lahir udah ada yang namanya Nabi Uzair. Uzair itu nabi juga tapi bukan rasul. Disebutkan dalam Al-Quran. Qalatil yahudu Uzair. Makanya ayah saya namanya Uzair. Nama seorang nabi. Unik namanya. Qalatil yahudu Uzair ibnullah. Nah, Nabi Uzair ini secara detail kisahnya dijelaskan di dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 259. Kisah Nabi Uzair. Kenapa sampai dengan Uzair disebut anak Allah? Karena Uzair ini ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun, tapi nggak mati. Jadi Uzair ini melewati sebuah kota ceritanya yang hancur, tinggal puing-puingnya aja, nggak ada orangnya, nggak ada bangunannya udah hancur, udah porak-poranda lah. Kemudian dia berpikir, gimana caranya Allah yang udah hancur-hancur begini dibangkitkan kembali, nanti dihidupkan kembali, diperbaharui kembali, udah hancur berantakan begini. Dia dalam hatinya terbersit. Nah, Allah, gitu. Ibaratnya, lu gitu kan, nggak percaya sama gue, tidur dia. Dan nggak ketanggung-tanggung tidurnya, 100 tahun dia tidur di situ, di puing-puing itu, selama 100 tahun. Waktu dia bangun, dia bingung, kok udah ramai di sekitar dia, bukannya tadi kota ini hancur gitu. Dia nggak tahu itu udah 100 tahun berlalu dan kota ini udah dibangun kembali, orangnya udah ramai gitu kan. Di sampingan dia ada makanannya udah pada rusak, kuda-kudanya yang tadinya ditungguin sama dia udah tinggal tulang belulang doang. Loh, kuda gua kemana, kok ada tulang-tulang di sini, makanan yang saya bawa kemana? Udah nggak ada. Turunnya malaikat Jibril, tanya, Uzair, kamu tahu nggak berapa lama kamu tidur?
perasaan sebentar deh, kayaknya cuma berapa jam doang, mau setengah hari lah, atau kalau nggak sehari, ya, menurut ayat ini. Enggak, Allah mendudukkan kamu sama 100 tahun. 100 tahun. Gitu. 100 tahun yang bener aja gitu. Ya, inilah Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Ya. Coba lihat kamu sekelilingmu, yang tadinya waktu kamu tidur kota ini hancur, tidak ada penghuninya. Sekarang kota ini udah ramai, banyak gedung-gedung berdiri dan banyak penghuninya, udah ramai. Lihat kudamu yang udah tinggal tulang belulang, kau lihat. Allah perlihatkan bagaimana kuda yang sudah tinggal tulang belulang itu berubah menjadi kuda baru. Kalau kita nonton film apa namanya, yang robot dari mobil itu, Transformer, ya kan, nah, tulangnya nyatu, krek, gitu. Kerak, berdiri lagi, kerak. Saat tiba-tiba ada berbentuk kulit, jadi kuda, wah gitu. Bengong. Nah itu jadi cerita Transformer itu sudah ada dari zaman dulu gitu. Makanya sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kan burung, potong-potong tuh. Ya kan ditaruh di bukit-bukit, panggil, nyatu lagi, kepalanya di sini, kakinya di sini, sayapnya di sini, nempel. Terbang lagi gitu. Kalau ini kuda nih, Nabi Uzair namanya. Kuda, diperlihatkan juga seperti itu. Kekuasaan Allah, dia bengong. Oh, benar ternyata gitu ya, gampang bagi Allah kan gitu. Gak ada yang susah. Itu kisah Nabi Uzair. Nah itu sebabnya kenapa Nabi Uzair disebut anak Allah oleh kaum Yahudi, karena ya seperti ini. Jadi makanya kenapa Rasulullah sekarang tidak diberikan kekuatan-kekuatan seperti ini gitu. Kekuatan yang supranatural diberikan. Bukan nggak bisa, larangan. Nggak bisa. Rasulullah nggak mau. Kenapa? Rasulullah pengen menjadi semanusia mungkin. Nanti kalau Rasulullah tiba-tiba bisa ngidupin orang mati, bisa begitu luar biasa, jangan-jangan besok sebut anak Allah juga gitu loh. Rasulullah nggak mau. Bukannya nggak bisa, Rasulullah nggak mau. Bahkan waktu Rasulullah mau menangkap setan, dia mau ngegantung tuh di kota Madinah. Tadinya mau digantung sama Rasulullah di kota Madinah, dia nangkap setan yang ngegangguin sahabatnya. Kurang ajar nih setan, tangkap. Udah ditelikung, mau digantung di kota Madinah. Rasulullah ingat. Oh iya. Dia ingat doanya Nabi Sulaiman. Cuman kan berdoa. Tidak ada nabi yang bisa menaklukkan para jin dan setan itu kecuali Nabi Sulaiman. Bukan Rasulullah nggak bisa, tapi ingat Nabi Sulaiman, janganlah. Bentar saya menyaingi Sulaiman kan gitu. Pendahulu saya. Nggak mau, akhirnya dilepas lagi. Coba kalau terjadi digantung di kota Madinah dan dilihat dari tontonan orang-orang Madinah, ini setan tuh kayak gini, udah kayak Nabi Sulaiman kan? Bukannya nggak bisa semua. Tapi tidak mau seperti itu. Walaupun ada beberapa kejadian juga memang Nabi melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi tidak menjadi hal yang utama gitu. Paling utama Nabi adalah sebagai manusia. Beda dengan orang terdahulu mukjizatnya yang seperti ini, begini gitu. Sehingga ujungnya ada yang disembah, ada yang apa. Nah, lebih menunjukkan sisi manusiawinya. Sebabnya kenapa pemikiran atau ide bahwa seseorang itu adalah anak Allah udah sejak zaman dulu memang sudah ada. Bukan cuma Nabi Isa aja, tapi Nabi Uzair pun ada seperti itu. Jadi ciri yang ketiga adalah lam yalid wa lam yulad. Nah, ciri yang keempat adalah walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, serupa dengannya, setara dengannya. Ada. Tapi kenapa di dalam Al-Quran kok ada juga kalimat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas mereka semua. Nah, gitu loh gampang. Emang Allah punya tangan? Nah, pertanyaannya kan gitu. Ada kok ayatnya Al-Quran menyatakan yad itu tangan. Yadullahi, tangan Allah. Terjemahannya coba aja. Dibuka terjemahannya. Yadullahi, tangan Allah. Emang Allah punya tangan? Oh, tangannya Allah kayak apa kan gitu. Panjangnya seberapa? Jarinya ada berapa? Nah, itu akhirnya begitu pikirannya. Ya kan? Padahal semua hal yang menuju kepada hal yang sifatnya jisim atau sifatnya jasad, jisim ya. Ada tangan, ada mata, ada wajah kan. Kalimat di Al-Quran itu ada kaki dan sebagainya. Itu menggunakan kalau dalam bahasa Arab namanya mudhof ilaih.
Mudhaf ilaih itu adalah kalimat majmu'. Coba kalau saya bilang polisi tidur, nah gimana? Bagi orang yang bukan natif Indonesia, oh polisi ada polis, tidur ada sleep, oh ada polisi lagi tidur, nah gitu bayangannya. Ya kan? Apa makna polisi tidur? Nah kita semua tahu. Natif Indonesia tahu apa maknanya polisi tidur. Tapi orang yang baru belajar bahasa Indonesia saat mengatakan polisi tidur, ntar kalau lewat sono jangan terlalu ngebut, ada polisi tidur nggak kelihatan, nah gitu loh misalnya kan. Hati-hati. Orang yang bukan orang Indonesia belajar bahasa Indonesia nih, begitu melihat kalimat polisi tidur, bayangannya oh polisi mah tidur di pinggir jalan apa gimana polisi gitu kan, bingung, nggak paham orang. Karena polisi tidur itu kalimat majemuk, dua kata yang dirangkai dan menimbulkan kata baru, ya kan? Itulah semua rangkaian kata-kata di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada jisim Allah itu menggunakan kalimat majemuk semuanya. Jadi saat dikatakan yadullah, tidak bisa kita bayangkan, oh ada tangan, oh tangannya kanan apa kiri, jarinya berapa, nggak bisa dibayangkan seperti itu kalimat majemuk. Makanya ada ulama yang tidak mau menerjemahkannya dulu, nah terjemahkan aja sebagai kekuasaan Allah, gitu. Karena kadang-kadang kan si A ada tangan kanannya si ini, oh dengan si B, nah itu kan kalimat majemuk juga. Bukan berarti oh si A itu tangan kanannya, misalnya Irfan tangan kanannya Pak Anto, oh Irfan nempel di Pak Anto terus gitu, enggak gitu kan, itu kalimat majemuk. Tangan kanan misalnya gitu kan, polisi tidur dan sebagainya, itu semua kalimat majemuk. Tidak bisa diartikan secara tekstual, letter luck, nggak bisa. No. Kalau ditanya, oh Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, hati-hati gitu. Jangan sampai, kenapa? Karena Allah itu adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un, di dalam ayat lain. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, tidak ada yang setara dengan Dia. Tidak, jangan sampai kita membayang-bayangkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, seperti itu nggak boleh. Gitu kan? Sama dengan pertanyaan gini, teman saya itu si Bambang melahirkan, kira-kira anaknya perempuan apa laki-laki ya? Lu tahu nggak? Apa yang salah dalam kalimat itu? Si Bambang melahirkan yang bener aja gitu. Goblok apa gimana gitu kan? Masa laki-laki melahirkan, nah itu loh. Sama. Ini orang goblok apa? Masa Allah punya tangan? Nah. Jadi pertanyaan itu kan, itu pertanyaan yang aneh gitu. Bahkan Imam Malik itu kalau ada nanya mengenai hal seperti itu, dimarahin sama dia. Lu nggak usah urus campur urusan kayak gitu. Akal lu tidak nyampe, otak lu nggak nyampe. Sama dengan orang yang tadi tuh, si Bambang melahirkan di rumah sakit. Kira-kira anaknya perempuan apa laki-laki? Yang salah apa ini? Ada yang salah di sini kan? Ya kan? Allah punya tangan, kira-kira yang salah apa gitu loh? Jangan pikiran seperti itu, gitu. Itu mustahil. Allah seperti itu. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil bagi Allah seperti itu. Allah mustahil seperti itu. Nah, kenapa? Karena Allah sendiri bilang laisa kamitslihi syai'un atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai Dia, tidak ada yang setara dengan Dia. Ya, kira-kira sifat-sifat Tuhan di dalam Islam itu tadi. Ya kan? Satu ahad, satu dan tidak terbagi. Satu yang tidak ada duanya. Dua adalah somad, semua makhluk yang bergantung dan tertarik menuju ke Dia. Tempat dia kembali, makanya kan sumum bukmun umur fahum la yarji'un, maka tidak akan ada yang nanti nggak bisa kembali ke Dia, harusnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan terakhir adalah walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada setara dengannya. Kira-kira seperti itu ya. Ada yang bertanya atau mau didiskusikan? Tatang biasanya nanya. Kemarin nggak ada, udah lama kemarin ada Pak Wahyu di sini. Oh sakit deh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan yang ya dianggap gimana ya, karena jadi sebelumnya Ustaz berbicara katanya dulu wallahu a'lam. Allah satu. Terus Pak Ustaz bilang ada orang yang minta penyebutan kalimat Nabi Muhammad. Ini ada suatu perintah, suatu perintah. Tapi ke belakang ini menyatakan bahwa semua kalimat itu kayaknya kalimatnya perintah dari seseorang, mungkin Nabi. Tapi tadi Pak Ustaz bilang pertama nih ada orang minta itu bukan dari Nabi, tapi dari Allah. Karena kul dari kata-kata yang dijabarkan bahwa yang bilang kata kulnya itu Allah, ya. Tapi dari para ulama bilang ada orang yang bilang ini pasti bukan dari Nabi Muhammad. Tapi kalau itu lihat kalimat-kalimat di belakangnya, ini kalimat Nabi. Mohon dijelaskan sedikit ya. Nah sebenarnya itu kalimatnya bukan kalimat Nabi juga. Jadi yang namanya kul, kalau ada kalimat jadi gini. Kalau kita belajar mengenai penulisan sastra, ya kan, sastra ada teknik-teknik tentang menyampaikan sebuah cara berkomunikasi, cara komunikasi kan. Ada cara komunikasi direct, artinya Allah menggunakan kata ganti kedua, engkau atau kamu, kan. Sebenarnya dalam kalimat misalnya iyyaka na'budu, sesungguhnya engkau. Artinya itu direct, face to face, ya kan, orangnya berhadapan seolah-olah gitu loh. Kamu bisa juga menggunakan kalimat kata ganti ketiga, dia. Orangnya nggak diajak ngomong secara langsung. Dialah orang-orang atau mereka atau dia, merekalah orang-orang kafir. Misalnya merekalah yang akan masuk neraka, biasanya gitu. Al-Quran selalu gitu tuh, konsisten sekali. Saat Al-Quran berhubungan dengan sesuatu yang nggak baik, jelek, biasanya dia menggunakan kalimat ketiga. Mereka masuk neraka, tidak pernah kamu masuk neraka, nggak ada. Karena kalau kamu menunjukkan kedekatan, artinya orangnya face to face berhadapan, dekat, makanya kamu dekat. Kalau dekat yang dengan Allah, nggak mungkin orang nggak baik, nggak mungkin orang mukmin yang akan masuk surga, nggak. Tapi kalau orang masuk surga, terkadang menggunakan kalimat langsung, kamulah nanti penghuni surga, kalianlah penghuni surga, kamu. Tapi saat menuju kepada orang-orang yang jelek, Allah menggunakan kata kalimat ketiga, merekalah nanti orang-orang masuk neraka. Nah, gitu. Kenapa? Untuk menunjukkan jauh, jarak yang jauh, karena mereka kan jauh, ada jarak. Nah itu style satu, style kedua. Ada juga stylenya yang tadi menggunakan kata kul. Allah pengen langsung ngomong sama mereka, tapi mereka nggak layak ngomong sama saya secara langsung. Muhammad, kamu bilang deh sama dia. Sebenarnya Allah tuh pengen langsung dealing, langsung ngobrol, berdebat sama mereka tuh pengen langsung. Tapi bagi Allah itu nggak layak, orang-orang kafir itu ngomong langsung sama Allah tuh nggak layak. Harus dipakai jarak. Padahal nih orang kafirnya lagi nanya langsung kepada Rasulullah, Tuhanmu seperti apa sih? Gitu loh. Tapi Allah nggak mau langsung, kamu orang kafir, nggak mau dia. Karena kalau pakai kata kamu, itu menunjukkan Allah tuh dekat dengan orang kafir. Sementara orang kafir itu bagi Allah nggak layak. Nggak layak loh. Nggak level sama gua gitu, istilah gitu loh. Nggak level. Makanya Allah menggunakan kalimat kul untuk menunjukkan jarak dengan orang kafir itu. Rasulullah lah yang bilang. Padahal bisa aja Allah berkata langsung pada orang kafir menjawab pertanyaan mereka. Tapi kalau berkata langsung artinya mulia banget nih. Ya kan, langsung berkomunikasi dengan Allah. Nah gitu. Nggak level gitu. Ajudan dulu. Begitu. Jadi itu teknik retorika kali ya. Teknik retorika bagaimana Allah menyampaikan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu luar biasa kalau kita telaah ya secara dalam. Makanya kenapa iyyaka na'budu? Kenapa enggak iyyahu na'budu? Kan Allah kelihatannya begitu jauh ya, hanya kepadanya. Enggak, kalau kita menggunakan hanya kepadanya, kalau iyyahu na'budu hanya kepadanya. Beda dengan iyyaka na'budu hanya kepadamu. Kalau hanya kepadanya Allah tuh terasa jauh.
Ya kan, kayak kita sholat, iya karena hanya kepadamu ya Allah. Terasa seolah-olah Allah tuh ada di depan kita, dekat, diajak ngobrol langsung. Dan kita pantas menyandang status itu, ngobrol langsung. Level kita di situ. Kenapa kita lagi sholat gitu? Dan kita orang mukmin. Kalau orang kafir nggak ada, kamu nggak ada. Coba kalau kita belajar secara mendalam ya, struktur kalimat, retorika Al-Quran luar biasa itu. Kenapa ada kul tadi? Jadi kul di sini menunjukkan kepada seluruh kalimat. Katakanlah Muhammad, Allah itu esa. Seolah katakanlah Muhammad, Allah itu somad. Katakanlah Muhammad, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Katakanlah Muhammad, Allah itu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Karena semua itu kulnya itu di awal itu merangkum semua kalimatnya di ke bawah. Semua gitu loh. Karena Al-Quran itu tidak mau boros juga. Kalau Al-Quran mengulangi sebuah kata, itu artinya memang harus diulang kata itu. Penting, karena Al-Quran tidak pernah boros. Kalau Al-Quran hanya menggunakan satu kali, berarti memang harus satu kali. Gitu. Kayak misalnya gini, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa diulang-ulang? Kenapa nggak satu kali aja? Kok boros amat kalimatnya gitu. Sampai 33 kali diulang di dalam surat Ar-Rahman. Ya kan? Karena untuk menunjukkan, mengingatkan terus kepada manusia betapa nikmat Allah begitu banyak yang dilupakan oleh mereka. Terus diingatkan. Tidak bosan-bosannya gitu loh. Seolah-olah gitu. Kenapa diulang-ulang? Kayaknya bukan karena boros penggunaan kalimat, karena Al-Quran tuh kalau kita teliti tidak pernah boros dalam satu kata pun. Selalu tepat. Kalau kalimat itu butuh diulang, dia akan diulang. Kalau kalimat itu butuh hanya sekali, dia akan sekali. Gitu. Bahkan kalau kalimat itu butuh disampaikan menggunakan kalimat waktu lampau dia akan menggunakan itu. Kalau mungkin kalimat yang waktu masa depan dia akan menggunakan itu. Seperti kun fayakun yang kemarin saya jelaskan kan. Kenapa nggak kun fakana? Karena fayakun itu adalah present tense. Ya kan? Kalau kun fakana adalah past tense. Itu semua tuh detail banget Al-Quran tuh kalau kita telaah secara kebahasaan tuh ternyata mengandung arti-arti seperti itu dan itu bisa diurai. Gitu. Termasuk jumlah kata juga itu luar biasa kalau kita ngomong jumlah kata dalam Al-Quran. Yang kemarin diurai waktu kita Ramadan sama Ustaz Satibi, ya kan, kata alif lam mim berbagai huruf hijaiyah diurai itu kan luar biasa itu. Gitu loh Pak. Jadi sebenarnya huwa di sini mencakup semuanya. Dan Allah tidak mau langsung ngomong sama dia, nggak level gitu. Sehingga kata huwa dipakai kata kul, dipakai kata kul di situ. Kira-kira menjawab Pak ya? Jadi kalimat kul aja bisa 3 semester ya kalau 3 semester kalau kul. Iya. Itu berkaitan dengan kalimat kul. Jadi beberapa kata seperti itu. Sekarang mampu menyimpan dari itu berkaitan dengan kalimat ikro baca. Baca. Ya kan? Kalau pertemuan Rabbul Ikro baca. Nah, sedangkan di dalam ya mungkin keterbatasan ilmu saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca katanya. Betul. Tidak bisa membaca. Nah, dikaitkan dengan kalimat ikro sendiri yang juga diberikan dari itu pada Nabi bahwa ikro bacalah. Yang dimaksud dengan bacaan di sini apa? Oke. Jadi waktu Jibril mengatakan Iqra kepada Rasulullah di Gua Hiro, Rasulullah berkata, "Ma ana biqari." Aku nggak bisa baca. Jibril mengulangi lagi tuh, Iqra. Sambil Iqra. Ma ana biqari 2 kali, 3 kali dipeluk mau sampai Nabi Muhammad sesek gitu loh. Orang dipeluk gitu kencang, Iqra. Mana biqari? Rasulullah bingung apa ya harus saya baca, saya nggak bisa baca gitu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, Rasulullah paham. Oh, bacalah dengan mengikuti saya gitu, bacaan saya, ulangilah gitu loh. Makna di situ. Makna saat ayat itu turun, bacalah maksudnya ulangi atau ikuti apa yang saya katakan. Rasulullah mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah mengikuti. Khalaqal insana min 'alaq. Terus sampai 5 ayat pertama itu turun.
Itu yang pertama. Jadi Allah Rasulullah mengerti begitu dia Jibril mengatakan Iqra itu bukan Jibril sedang memerintahkan bacalah, bukan. Tapi memang sedang mengajarkan sebuah kalimat yang kalimat pertamanya adalah bacalah. Seperti juga dalam ayat qul tadi ini. Bukan Rasulullah diperintahkan untuk qul, katakanlah enggak. Memang kalimatnya diawali dengan qul. Dan isinya adalah perintah untuk menyampaikan Allah itu ahad gitu. Nah, malaikat Jibril waktu bilang Iqra sebetulnya bukan perintah untuk membaca, tapi perintah untuk mereka Jibril sedang mengajarkan sebuah kalimat yang diawali dengan kata Iqra, bacalah. Nah, kata Iqra sendiri nanti ini kalau diuraikan, nah 1 semester lagi nih. Kan qara'a yaqra'u, Iqra asalnya dari kata qara'a, artinya arti letter luck-nya adalah membaca, arti tekstualnya membaca. Tapi sebenarnya Iqra itu lebih luas dari membaca, karena dia Iqra mengamati, Iqra juga mempelajari, memperdalam, meneliti, itu kata Iqra. Tapi kata umumnya terjemahan adalah tekstual, bacalah. Tapi sebenarnya kata itu luas maknanya, meneliti Iqra juga. Jadi saat kita ingin meneliti sesuatu, mengamati Iqra. Makanya kenapa Iqra diulang? Nah ini juga. Iqra itu 2 kali loh diulang. Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Iqra lagi. Boros amat. Ya. Kenapa enggak sekali aja kayak qul tadi kan? Qul huwallahu ahad sekali. Tapi Iqra di sini 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena dalam melakukan aktivitas Iqra tidak bisa cukup kita sekali baru kita bisa paham. Saat kita belajar sekali paham enggak? Enggak. Minimal 2 kali. Baru kita bisa paham. Padahal yang dibaca hal-hal yang sama juga. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang namanya matahari ya begitu-begitu juga. Tapi pemahaman kita tentang matahari berubah. Zaman dulu orang mengatakan matahari adalah pusat jagat raya, bumi mengelilingi, matahari mengelilingi bumi, dia bilang gitu. Dulu kan gitu, wah bumi kan diam di sini, matahari berkeliling tuh, terbit di timur, terbenam di barat, berarti matahari mengelilingi bumi, ini mengelilingi kita nih gitu. Ya kan? Padahal benarnya itu juga, tapi kalau Iqra-nya lagi diulang, Iqra lagi, ternyata bukan, salah. Kita lah yang mengelilingi matahari. Nah, dengan Iqra yang lain gitu. Jadi Iqra tidak cukup hanya kalau dalam kalimat tadi Iqra hanya sekali, kurang greget, nah gitu. Kurang greget ini ya. Maka Iqra minimalnya harus 2 kali. Gitu juga. Jadi jumlah kata dalam Al-Qur'an juga kalau kita juga kalau kita belajar sesuatu, kita lagi belajar mau ujian aja. Apakah cukup sekali kita paham? Enggak. Minimal 2 kali. Baca lagi sekali lagi. Oh iya benar-benar gitu. Nah, gitu loh. Minimal tapi 2 kali ya. Bagusnya terus Iqra lagi. Gitu. Iya. Nggak tahu akhirnya sekarang gimana. Dia memperdebatkan masalah itu. Waktu kan tahu apa itu nggak bisa baca, suruh baca lagi. Gitu. Itu jadi digunakan oleh dia untuk ini loh Islam itu salah. Oke. Itu salah. Itu karena tadi satan itu ya. Apakah itu kalimat dengan setan atau satan itu yang nggak terlihat. Satan itu satu ilmuwan dari Indonesia yang mungkin berkaitan dengan pertentangan dengan Al-Quran. Iya, Satanic Verses dulu kan dia nulis buku tuh, Satanic Verses namanya. Si siapa namanya? Salman Rushdie. Ya. Dimanfaatkan kan? Betul. Tuhan tuh Allah itu nggak ngerti itu Nabi itu kalau baca dipaksa untuk baca. Nah itulah ya. Makanya penjelasan yang tadi sebenarnya bukan diperintah untuk membaca, tapi diperintah untuk mengikuti kalimat ini, ikutin ini. Kalimat yang diawali dengan kata bacalah. Akhirnya Rasulullah kan paham dan mengikuti gitu loh. Berkaitan dengan Nabi tidak bisa membaca, memang Nabi itu disebut dengan al-ummi. Ummi itu kan, ummi itu artinya ibu gitu. Ibu. Jadi seolah-olah kalau orang yang nggak bisa membaca tuh orang yang mirip dengan orang yang baru dilahirkan oleh seorang ibu, kan masih bayi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, masih bayi gitu.
Kayak orang-orang zaman dulu memang di zaman Rasulullah itu jarang orang yang bisa baca, termasuk Rasulullah sendiri. Karena di sana nggak ada sekolahan, nggak ada Charleston, kan baca tulis hitung belum ada zaman dulu. Semua orang mengandalkan ingatan dan hafalan. Apalagi di Arab sana ya, yang memang sangat terbelakang gitu loh. Makanya disebut dengan zaman jahiliyah, kebodohan. Memang bodoh-bodoh orangnya. Bodoh-bodoh dalam arti tidak melek, tidak bisa baca tulis. Dalam arti seperti itu. Rata-rata umi itu ya tidak bisa membaca. Kenapa Allah membiarkan seperti itu? Karena kalau Rasulullah bisa membaca, akan ragulah orang-orang bahwa Al-Quran ini bikinan Rasulullah, bikinan sendiri. Sengaja Allah tuh sudah menskenariokan Al-Quran itu turun di tanah Arab yang mana orang-orangnya banyak yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bahkan baca dan menulis, bahkan kalau menulis sesuatu itu merupakan aib zaman dulu, zaman Rasulullah. Oh kayak gitu aja dulu tulis, dasar apalan lu lemah. Nah, gitu, malu. Jangan bilang ya, gue tulis, gue emang pelupa orangnya. Itu pelupa itu merupakan sebuah aib. Zaman dulu tuh orang nggak ada yang pelupa, Pak, sedikit sekali, jarang lah. Sebagian besar orang tuh punya hafalan yang kuat. Sebabnya Al-Quran turun itu dalam bentuk hafalan. Al-Quran kan turun bukan kitabnya melayang-layang dari langit per lembar demi lembar, kan enggak. Tapi hafalan. Jibril Iqra, maksudnya disuruh balik lagi disuruh hafalin ini, ulangi saya dan hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim, udah hafalkan. Begitu sudah selesai itu kan Rasulullah langsung hafal dan diajarkan kepada umatnya yang juga menggunakan hafalan tekniknya. Itu sebabnya para sahabat banyak yang hafal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Coba kalau Al-Quran turunnya sekaligus, pura 30 juz, bingung. Ya, maka turun sedikit demi sedikit dalam sebuah berbagai peristiwa. Supaya apa? Supaya bisa dihafal. Kan 5 ayat turun, ntar berapa hari kemudian turun lagi 5 ayat. Kadang-kadang ada sampai sebulan, 2 bulan gak turun, ya kan? Turun lagi. Karena 5 ayat, 10 ayat. Sehingga para sahabat menghafal mudah. Apalagi mereka, tradisi mereka adalah memang hafalan. Sekali mendengar sebuah kalimat, oh gitu, oke. Langsung diulang-ulang sebentar, hafal. Gitu. Tujuannya memang seperti itu, supaya Al-Quran itu mudah untuk dihafal dan banyak yang hafal. Karena memang janji Allah kan untuk memelihara Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak sulit untuk dihafal, tidak ada yang hafal, turunnya tidak sedikit demi sedikit, tidak orang-orang jarang ngebaca, nggak mau ngulang-ngulang, nah, susah. Nah, tujuannya itu untuk dijaga supaya Al-Quran itu tetap lestari sampai hari kiamat nanti. Dengan cara apa? Dengan cara mudah bagi orang-orang untuk menghafal. Seperti itu. Jadi kalau ada bilang Iqra, memang banyak Pak, orang banyak yang bilang Al-Quran itu begini, Al-Quran itu salah. Tapi semua itu bisa dibantah, ada bantahannya, itu semua ada. Bahkan yang lucu tuh pas dialog Dr. Zakir Naik, itu kan lagi menyampaikan ceramah, ada yang nanya, dia bawa buku nanya, coba kalimat Al-Quran ini salah nih, harusnya menggunakan kalimatnya begini. Secara struktur bahasa Arab ini salah, harusnya begini. Dia baca buku kan. Terus kata Zakir Naik, kamu baca buku itu kalangannya si ini ya, itu di belakang halaman belakang ada jawabannya semua. Gitu. Orang langsung merah, bukannya kan malu dia. Dipikir yang tahu ini nggak tahu itu buku itu. Tahu kamu, oh itu kalangan Abdul Hadi. Kamu baca buku kalangan Abdul Hadi ya. Itu di halaman sekian ada semua jawabannya. Ngapain kamu tanya? Gitu. Jadi memang banyak orang yang berusaha untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Banyak, macam-macam itu. Gak seru tuh kalau di kupasan. Tapi semua tuh ada jawabannya. Ya kan? Karena misalnya Nabi Isa itu Tuhan, kenapa? Loh, dia buktinya mana hebat Nabi Isa dan Nabi Muhammad? Coba. Hebat Nabi Isa, Nabi Muhammad lahirnya biasa, punya bapak, punya ibu. Nabi Isa lahirnya nggak punya bapak. Ajaib. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad nggak bisa. Lebih hebat mana nabinya? Bingung kan kalau orang. Nah, ada jawaban dalam Al-Quran itu. Ya kan? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqtahu min turabin tsumma yaqulu lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa seperti Adam. Diciptakan dari tanah, kalau Allah mau tinggal kun fayakun.
Ya kan? Kalau Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan karena dia lahirnya nggak pakai bapak. Nabi Adam lebih hebat lagi dong, nggak ada bapak nggak ada ibu. Canggih mana gitu. Harusnya Nabi Adam lebih Tuhan lagi dibanding Nabi Isa. Ini Tuhannya Tuhan itu, mbahnya Tuhan bagaimana gitu. Begitu, seperti itu. Jadi semua banyak orang yang ngutak-ngutik tapi semuanya. Gimana? Nah, dari batu, macam-macam itu. Iya. Banyak itu. Terus kambingnya Nabi Ibrahim waktu mau nyembelih kan dari mana? Dari kambing. Ya, macam-macam gitu. Artinya gini, semua banyak orang yang mencoba untuk menjatuhkan Al-Quran, tapi Al-Quran masih tegak berdiri sampai hari kiamat nanti akan tegak berdiri, tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena pasti ada jawabannya, ada counternya. Pasti itu. Semua pasti terjawab. Bahkan jawabannya itu akan membuat mereka tercengang dan banyak yang masuk Islam gara-gara itu gitu. Hanya saja kebanyakan kita yang memang tidak menggeluti mendalami Al-Quran, bingung kalau tanya, oh iya juga ya, mana Pak ya? Jadi ragu gitu, padahal simpel kalau yang tahu jawabannya. Oh ternyata begini kan gitu. Kalau nggak salah Al-Quran juga kan aku mudahkan ini untuk. Iya betul. Walaqad yassarnal Qur'ana mahal mim muddakir. Jaminan dari sana. Jaminan, sungguh aku telah mudahkan Al-Quran tuh. Ayo siapa yang mau belajar, gitu. Nanti kita belajar, oh ternyata gitu, ada semua jawabannya. Retorika. Jadi di Quran itu ada pertanyaan, tapi sudah ada kunci jawabannya. Ada kunci jawabannya, asal kita mau neliti, gitu. Tinggal kita nemuin. Karena kalimat-kalimat Al-Quran itu banyak berupa sastra. Berupa sastra, betul. Berupa sastra yang harus mempunyai pola pikir yang jauh ke depan. Iya. Tapi dengan tadi kepada Pak pikiran Allah itu memberikan kemudahan. Di sini kamu nggak ngerti, tapi di satu sisi kamu ada jawaban apa kamu tidak mengerti. Ya. Karena sastra itu susah. Susah betul, Bang. Betul. Memahami tafsir, betul. Banyak orang yang salah tafsir, Pak. Nah, itu hati-hati makanya menafsirkan Al-Quran itu harus berdasarkan. Orang salah tafsir. Apalagi zaman sekarang banyak mengatakan wah tafsir ini bid'ah katanya kan. Karena dia tidak mau mempelajari kayak Pak Anto bilang tadi. Al-Quran itu dipermudah. Dimudahkan. Kalau kita mau belajar, ya kan? Nah, cuman hati-hati dalam kata-kata artinya itu ada yang kayak sastra tadi Pak, jauh jangkauan kita itu jauhnya ke tasawuf ya, kajian tasawuf. Banyak kadang-kadang kita mengaji Pak, kayak Pak Rahman Ustaz, menyampaikan rezeki itu sudah diatur oleh Allah, ya kan? Jadi orang tuh dia udah berpikir Pak, gua nggak pergi kerja juga rezeki itu diatur katanya. Nah itu yang bahaya orangnya Pak. Salah tafsir. Nah, akhirnya dia kata pengajian ini dianggap Ustaz ini menyampaikan kayak gitu, dia nggak keluar kerja Pak. Sekedar diatur. Nah, akhirnya kita memahami, datangin gitu kan, kita kasih pengertian gitu ya. Bahwasanya Abu Ya itu menyampaikan itu bukan untuk mematahkan kita supaya kita lebih giat gitu, ya kan? Karena rezeki itu dijemput Pak kan. Ada orang yang memang dia udah gaji bulanan, memang rezeki udah ada di situ, ada tapi ada tambahannya kan. Iya. Makanya Pak sastra itu yang ini bahaya. Nah, kalau kita dalam tidak jadi ketemu orang menyarankan begini, tangkap dulu dasar agama kita itu Pak. Kalau kita dasar agama ada Al-Quran itu kita tahu, kita nggak bisa dipengaruhi orang harus ikut ini, ikut itu, nah, ya kan? Iya. Jam gitu Pak. Betul. Jadi sama kayak sikap bayan Pak. Ya. Sikap bayan itu kan diceritakan kalau ke masjid itu pulangin ambil yang baik-baik. Ya. Ya kan? Dia setelah ke masjid dia pulang. Ambil yang baik-baik. Ambil yang baik-baik. Pas sebelah saya dia lagi ini sebelah kamu. Ya ambil aja yang baik. Iya. Kalau sikap bayan kan gitu. Jadi pencernaan satu agama itu harus betul-betul masuk dalam pikiran dan dijalankan. memahaminya itu. Bagaimana arti daripada kalimat yang diberikan oleh Ustaz-Ustaz yang ada. Sebenarnya gampang Pak. Tidak. Baik, udah jam 6 ya. Mungkin kalau ini kita lanjut nanti ngobrol setelah ini. Mulai kita tahu sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.